Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal di tahun ini. Saya ucapkan selamat datang di ibadah virtual Natal Gereja Yesus Gembala. Saya percaya dalam ibadah ini kita tetap dapat merayakan dan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita mengikuti ibadah hari ini. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk malam hari ini. Kau izinkan kami semua anak-anak-Mu datang untuk merayakan Natal. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu, kesehatan yang baik, kekuatan yang baru di setiap hari. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu, sekiranya Tuhan Yesus berkati semua pelayan-pelayan-Mu, berkati juga semua jemaat-Mu, berkati peserta yang akan bawakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus berkenan sertai ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Kau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua anak-anak-Mu berdoa, memohon mengucap syukur. Haleluya. Amin. Putra Allah, rela menjadi manusia, lahir di kandang hina, bukan istana raja. Meskipun dialah raja segala raja, kemuliaan bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Cepat-cepat menyembah, kesukaan besar untuk semua, satu warta gembira, juru selamat dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat
karena kasih-Mu, Kau rela hadir dalam kesederhanaan. Berbalut kemuliaan, Engkau berikan kasih-Mu. Dunia kini menyambut rajanya dengan sukacita. Kulihat bintang yang termegah, terindah di langit. Cahayanya terang dan cemerlang, sampaikan pesannya. Seorang bayi telah lahir, putra tunggal Allah. Kulihat bintang yang termegah, terindah di langit. Sayanya terang dan cemerlang, sampaikan pesannya. Seorang bayi telah lahir, putra tunggal Allah. Dari timur ku lari menyambut Dia yang lahir dalam palungan hina Allah Putra. Semua bangsa memuji dan membawa yang terbaik untuk sujud menyembahnya, juru sama dunia. Juru sama dunia. Dari timur ku lari menyambut Dia yang lahir dalam palungan hina Allah Putra. Semua bangsa memuji dan membawa yang terbaik untuk sujud menyembahnya, juru sama. Dari timur ku lari menyambut Dia yang lahir dalam palungan hina Allah Putra. Semua bangsa memuji dan membawa yang terbaik untuk sujud menyembahnya, juru sama dunia. Juru sama dunia. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gembira, juru sama
bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama Terang telah datang ke dunia. Allah memberikan yang terbaik dari dirinya sebagai bukti nyata tentang kasih-Nya kepada kita. Sambutlah Natal dengan mengingat kasih-Nya, kasih yang menyelamatkan kita dari maut menuju hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah pada dunia, Dia berikan putranya tunggal. Bagi mereka yang percaya tiada binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia relakan putranya tunggal.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan bertemu di dalam ibadah perayaan Gereja Yesus Gembala. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah sukacita Natal-Mu ada di dalam hati kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan, pakai di dalam kelemahan keterbatasannya, sehingga apa yang hamba-Mu sudah persiapkan itu diurapi oleh Roh Kudus. Berkati juga setiap kami yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan tanah hati yang subur, sehingga pengharapan itu muncul di dalam hidup kami. Sukacita-Mu boleh menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita memasuki perayaan Natal. Di bulan Desember ini adalah bulan-bulan di mana kita ini sibuk sekali. Dan masa perayaan Natal itu adalah masa di mana kita mengenang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita boleh buka dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ke yang 11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara boleh menyimak. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat penginapan bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara, penggalan kisah tadi adalah awal kelahiran Yesus, di mana masa kelahiran Yesus ini adalah masa-masa yang menarik untuk kita cermati, Bapak Ibu Saudara. Di masa kelahiran Yesus itu ada sebuah hal yang kita lihat di sini, dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maksudnya adalah seluruh daerah yang dikuasai oleh Romawi. Dan saat itu Maria dan Yusuf yang merupakan orang Israel, mereka ada di dalam penjajahan Romawi. Mereka pun harus mengikuti perintah dari Kaisar Agustus ini. Dan saat mereka ini ada di dalam satu kota bernama Nazaret, Yusuf bersama Maria untuk mendaftarkan dirinya di sensus, mereka harus menempuh perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Yang menariknya begini, saat itu orang Israel terjajah di dalam pemerintahan Romawi. Sebenarnya mereka ini sudah lama ada di dalam masa penjajahan pemerintahan berganti pemerintahan. Dan saat masa penjajahan Romawi ini, menariknya adalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat perjanjian lama, kitab terakhir adalah kitab Maleaki. Dan saat kitab Maleaki itu ada di dalam perjanjian lama, itu ditulis 400 tahun yang lalu, sebelum Yesus lahir. Dan setelah kitab Maleaki tidak ada wahyu Allah yang turun melalui nabi-nabinya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang, kita bisa beribadah secara virtual. Ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang merasa, aduh ibadah virtual, kerasanya kok kerohanian makin turun, nggak bertemu saudara-saudara seiman, nggak bertemu dengan teman-teman, nggak bisa berkumpul berdoa bersama. Tetapi menariknya adalah masa pandemi ini Tuhan masih berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya, melalui firman Tuhan yang boleh dinyanyikan, melalui firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh banyak orang. Nah pada masa Yesus lahir,
400 tahun sebelumnya tidak ada firman Allah yang turun. Dan itu membuat kerohanian orang Israel begitu merosot. Hal yang kedua adalah Israel menjadi bangsa yang tadi saya sudah katakan itu terjajah sudah lama sekali. Dan akhirnya pada waktu itu orang Israel ini selalu berdoa untuk seorang pembebas, juru selamat. Nah, di sini kita melihat Israel dalam masa-masa yang mungkin mereka merasa tertekan, mereka tidak bebas. Dan saat itu adalah saat di mana Kaisar Agustus juga mengeluarkan satu perintah. Hal yang kedua yang menarik adalah perjalanan kelahiran Yesus. Dan saat itu Maria dan Yusuf harus menempuh jarak dari Nazaret ke Bethlehem, itu menempuh jarak 156 km. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Israel mungkin diberkati dari kota Yerusalem ke Bethlehem, itu kalau pakai bus kira-kira 1,5 jam. Nah, perjalanan Yusuf ini kalau kita bayangkan nggak seperti zaman sekarang. Pada waktu itu Yusuf dan Maria harus menempuh 3 hari. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, Maria ini sedang mengandung. Dan dikatakan saat sampai ke Bethlehem, tiba waktunya Maria ini bersalin. Saya ingat satu kali sebelum anak pertama saya lahir, yang terjadi adalah istri saya ini mengalami kegelisahan karena sudah hampir 1 hari lagi akan melakukan operasi sesar. Pada waktu malam dia tidur ke kiri, nggak bisa balik ke kanan, nggak bisa tidur menghadap ke atas pun rasanya sesak karena perutnya sudah diisi oleh bayi yang siap lahir. Dan kemudian malam itu rasanya tidur nggak nyenyak. Bapak Ibu Saudara bisa bayangin bagaimana rasanya Maria dan Yusuf itu menempuh perjalanan. Seorang suami harus menjaga istrinya. Saat itu Maria mungkin perutnya udah gede banget, jalan susah. Dan waktu perjalanan itu pun jalan gak rata. Di situ juga ada sesuatu yang mereka harus usahakan. Kalau kita lihat, kelahiran Yesus itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi orang tuanya. Dalam kehidupan ini gak ada sesuatu yang mudah begitu saja Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan memakai seorang Maria yang katanya wanita yang mendapat kehormatan untuk melahirkan Yusuf. Tapi di situ kita melihat ada satu hal yang Maria harus korbankan, yaitu kenyamanannya dia saat dia mengandung. Harusnya orang yang mengandung itu dikasihi, diam, dan kemudian pada waktu mau melahirkan udah ada orang yang membantu kelahirannya, yaitu seorang bidan. Menariknya adalah sampai di Bethlehem, Maria pun tidak mendapatkan tempat penginapan. Memang 2000 tahun yang lalu yang namanya institusi kesehatan gak seperti sekarang. Tetapi pada waktu itu kalau orang berpergian dan kemudian ingin melahirkan, ada penginapan yang bisa menampung mereka. Itu akan membuat kelahiran itu menjadi lebih nyaman. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di manakah Yesus lahir? Di sebuah kandang, dibaringkan di palungan, tempat minum hewan. Itu adalah sebuah tempat yang tidak enak sekali. Kalau kita membayangkan, kalau Allah yang mulia saja waktu turun ke muka bumi, diawali dengan perjalanan yang keras, yang tidak enak. Pada waktu itu dia lahir bukan di tempat yang terbaik, bukan di masa yang terbaik bahkan saya katakan. Tetapi dia tetap lahir ke dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena putra Allah itu membawa pengharapan. Dalam keadaan yang serba gak pas, serba gak enak, tetapi juru selamat tetap lahir pada masa itu. Perjalanan Yesus dari yang ada di dalam perut, dari Nazaret ke Bethlehem, ini sudah pernah ditulis oleh Mika. Mika pasal 5 ayat 2 katakan demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara,
bagaimana Alkitab kita menuliskan dalam perjanjian lama, yaitu kitab Mika, sudah menuliskan bahwa yang namanya juru selamat itu lahirnya di kota Bethlehem, kota yang kecil di antara kota-kota Yehuda. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah perjalanan yang harusnya, tadi saya sudah katakan, kalau wanita sudah mengandung akan melahirkan, ya dikasih tempat istirahat, ya dikasih tempat untuk melahirkan yang pas. Kalau gak ada perintah dari kaisar yang bernama Agustus, tidak mungkin terjadi yang namanya perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Di sini kita lihat satu peraturan yang mungkin membawa satu yang tidak enak, itu pun ada di dalam genggaman rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu pasti membawa pengharapan yang besar. Dikatakan bahwa rancangan-rancangan yang ada pada manusia itu sangat jauh bila dibandingkan dengan rancangan yang ada pada Tuhan. Dalam kehidupan kita aplikasikan. Tahun 2020 ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang kurang mengenakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan lagi, momen kelahiran Yesus, momen Natal itu membawa sukacita. Karena dikatakan demikian, Lukas pasal 2 ayat yang 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini salah satu ayat yang saya suka pada kesempatan kali ini, di mana kita dikatakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan, sukacita, kegembiraan yang besar untuk seluruh bangsa, untuk semua kita yang mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di tahun ini ada orang yang kehilangan sanak saudaranya. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya. Ada orang yang mungkin kehilangan kesempatan mengembangkan apa yang sudah dia rencanakan. 2020 bagi mayoritas orang bukan tahun terbaik, bukan tahun yang menyenangkan. Demikian juga bagi saya. Sampai sekarang Gereja Yesus Gembala masih mengadakan ibadah virtual tanpa tatap muka. Saya pun rindu bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian secara tatap muka. Tetapi justru di momen inilah kita belajar, meskipun kondisi tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi harusnya momen Natal ini tetap menjadi momen sukacita bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena dikatakan kelahiran Yesus itu membawa sukacita bagi seluruh bangsa. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa saat malaikat mengatakan ini, malaikat mengatakan kepada gembala-gembala pada malam hari yang menjaga ternaknya. Gembala-gembala pada malam hari itu menjaga ternaknya dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh satu hal di mana tidak ada serangan dari binatang buas. Harusnya kita yang sedang menjaga hidup kita, yang sedang was-was, yang sedang berjaga-jaga, jangan sampai lupa. Mari kita refleksikan momen Natal ini. Saat kita tahu bahwa Yesus lahir, Dia bawa sukacita. Momen Natal ini bagaimana keadaan hati Bapak Ibu Saudara? Apakah sukacita? Apakah damai sejahtera? Apakah membawa satu pengharapan yang penuh sukacita? Bila momen Natal ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh maknai dengan satu hal. Kita menjaga pengharapan sukacita Natal di tengah masa yang tidak memuaskan ini. Sebagai kesimpulan, biarlah di momen Natal ini kita merefleksikan diri kita.
Apakah ada sukacita yang menaungi kita? Apakah ada pengharapan yang membawa kita ini semakin bergembira? Dan kita biarlah percaya bahwa di dalam Tuhan ada rencana yang indah. Dan di dalam hidup kita biarlah Dia yang makin besar dan kita makin kecil. Dan kita mempercayai rencananya. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah di momen Natal ini Tuhan, kami belajar memaknai kelahiran-Mu, membawa pengharapan yang penuh sukacita. Biarlah setiap kami yang dalam ketakutan, kecemasan, kami tidak takut, tidak gentar lagi. Karena Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami. Dalam momen Natal ini Tuhan, makin hari iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah Engkau yang makin besar di dalam hidup kami, dan kami mengikuti rencana-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu yang meremakan firman pada kesempatan kali ini boleh membawa kami makin dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan beberapa pesan-pesan dari rekan-rekan pelayanan di Gereja Yesus Gembala. Juga ada video penutup, lagu penutup, dan kita akan menerima doa berkat. Shalom Jemaat Gereja Yesus Gembala yang dikasihi Tuhan, saya Andi Estiawan dari GBI CLCC dan juga mewakili Living Community mau mengucapkan selamat Natal buat saudara semua. Selamat Natal buat seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap supaya kita tetap bisa berpengharapan di dalam Tuhan walaupun mengalami masalah seperti ini. Ayo tetap sukacita dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Gereja Yesus Gembala yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan hari Natal dengan penuh sukacita. Dan kiranya damai sejahtera dari Sang Raja Damai Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati saudara dan segenap keluarga. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetap setia, tetap percaya, tetap penuh harapan. Meskipun di tengah-tengah masa yang susah ini. Amin. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta David Epinetus Mayanto mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada seluruh jemaat Yesus Gembala yang ada di Magelang. Percayalah bahwa kelahiran Yesus adalah tanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah ketidakpastian, Tuhan memberikan kepastian. Terus jaga hati, pengharapan semakin kuat di dalam Dia, dan bersukacita senantiasa. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, kami The Chosen Surabaya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021 kepada seluruh jemaat Gereja Yesus Gembala Magelang. Sarangeo, God bless you. damai surga di dalamku memelihara hidupku. Hidup dalam-Mu Tuhan.
sukacitaku. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu Saudara, biarlah sukacita Natal tetap ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita beri kesempatan iblis untuk mencuri sukacita kita. Mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya di dalam kemuliaannya. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu di ibadah yang mendatang. Tetap kita berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.